Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi penyuka matematika, saya Noresna Elisa kembali bersama kalian dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini ada banyak, cuman kali ini kita hanya membahas kuartil, desil, dan persentil. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran data yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data menyimpang dari rata-rata. Kuartil. Kuartil itu membagi data yang berurutan atas 4 bagian sama banyak. Ada 3 kuartil, yaitu Q1 atau kuartil pertama, atau bisa disebut juga kuartil bawah, kemudian Q2, kuartil kedua atau kuartil tengah. Kemudian ada Q3 atau kuartil ketiga, atau bisa juga disebut dengan kuartil atas. Kuartil data tunggal dengan N genap, perhatikan nanti nilai N-nya, kalau N-nya habis dibagi 4, maka rumus kuartil 1, 2, dan 3-nya adalah yang ini. Kemudian kalau N-nya tidak habis dibagi 4, maka menggunakan rumus yang ini. Kemudian kuartil data tunggal dengan N ganjil, maka kalau N plus 1-nya habis dibagi 4, gunakan rumus yang ini. Kalau N plus 1-nya tidak habis dibagi 4, maka gunakan rumusnya yang ini. Nah, yang berikutnya ini untuk kuartil data berkelompok, maka rumusnya adalah ini QI itu sama dengan TB ditambah buka kurung I per 4N dikurang FK dibagi dengan FQI tutup kurung dikali dengan P, di mana I itu adalah 1, 2, atau 3, kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas kuartilnya yang dicari, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FQI itu adalah frekuensi kelas kuartil, P itu interval kelas, dan N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Berikutnya adalah desil. Desil itu membagi data yang berurutan menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, ini untuk rumus desilnya, jadi DI itu sama dengan TB ditambah buka kurung I per 10 dikali N dikurang FK dibagi dengan FDI tutup kurung dikali dengan P, di mana I-nya itu 1 sampai 9, jadi desil itu ada 9. Kemudian TB itu tepi bawah kelas desil, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya, FDI itu adalah frekuensi kelas desil, kemudian P itu interval kelas, dan N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Berikutnya adalah persentil. Persentil itu membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, ini untuk persentil rumusnya, jadi PI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 100 dikali N dikurang FK dibagi dengan FPI ditutup kurung dikali dengan P, di mana I-nya itu adalah 1 sampai dengan 99. Kemudian TB itu tepi bawah kelas persentil, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya, FPI itu adalah frekuensi kelas persentilnya, P interval kelas, dan N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, kalian lihat kalau sebenarnya rumus antara kuartil, desil, dan persentil itu hampir sama, yang membedakan cuman nih yang membagi di sini ya. Kalau untuk kuartil itu dibagi 4 karena dia membagi data menjadi 4 bagian sama besar, kemudian kalau desil itu per 10, kemudian kalau persentil itu per 100. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang pertama berikut ini. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berikut. Ini ada datanya A dan B. Kita jawab untuk yang A dulu. Nah, yang A, ingat, untuk mencari kuartil, desil, maupun persentil itu kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari datum terendah ke datum tertinggi. Setelah diurutkan, tentukan nilai N-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ini N-nya 7, berarti dia
ganjil. Untuk rumus kuartil data tunggal ganjil itu kan terbagi dua lagi tuh, tergantung dengan nilai n plus 1-nya, apakah habis dibagi 4 atau tidak. Nah ini kita cek 7 ditambah 1 itu 8, 8 dibagi 4 sama dengan 2, oh berarti ini habis dibagi 4. Jadi gunakan rumus yang ini. Kuartil 1 sama dengan xn plus 1 per 4, tinggal mengganti nilai n dengan 7. Jadi 7 ditambah 1 8, 8 dibagi 4 itu adalah 2. Jadi kuartil satunya itu adalah datum kedua, berarti X1, X2. Nah, kuartil satunya itu 4. Kemudian kuartil 2, Xn plus 1 per 2. Maka 7 ditambah 1 8, 8 dibagi 4 adalah 8 dibagi 2 adalah 4. Maka kuartil 2-nya X1, X2, X3, X4, berarti kuartil 2-nya itu adalah 5. Kemudian kuartil ketiga, X 3N plus 3 per 4, berarti 3 dikali 7, 21, 21 ditambah 3, 24 ya, 24 dibagi 4 itu 6, berarti kuartil 3-nya itu adalah X6 atau datum ke-6. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6, maka kuartil 3-nya adalah 8. Nah, untuk kuartil data tunggal ini banyak sekali rumusnya. Sebenarnya bisa aja tanpa rumus. Kalian cari X2-nya terlebih dahulu. X2 itu sama dengan median. Median itu kan yang ada di tengah-tengah. Berarti ini lihat yang di tengah-tengah itu adalah 5. Jadi ini adalah X2-nya. Kemudian lihat ke kiri lagi yang di tengah-tengahnya yang mana? Oh, ini 4. Berarti ini adalah X1-nya. Kemudian lihat ke sebelah kanannya lagi, yang mana yang di tengah-tengah? Yang ini. Berarti X3-nya adalah 8. Mudah kan? Yang B. Nah, ini sudah diurutkan dari datum terendah ke datum tertinggi. Kemudian kita cari nilai n-nya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti n-nya ada 8. 8 ini adalah genap. Nah, untuk kuartil data tunggal yang genap itu tergantung lagi apakah n-nya bisa dibagi 4 atau tidak bisa dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, berarti bisa dibagi 4, berarti gunakan rumus yang ini ya. Jadi kuartil 1 sama dengan 1 per 2 dikali Xn per 4 ditambah Xn per 4 plus 1. Nah ini berarti tinggal mengganti nilai n-nya dengan 8. Berarti 8 dibagi 4 itu adalah 2. 8 bagi 4 2 ditambah 1 3. Jadi X2-nya berarti datum kedua X1 X2 38 dan X3-nya juga 38. 38 ditambah 38 itu adalah 76. 76 dikali dengan 1 per 2, 38. Jadi kuartil satunya itu adalah 38. Kemudian kuartil kedua. Nah ini rumusnya sama, tinggal mengganti nilai n sama dengan 8 ini. Jadi 8 dibagi 2 itu 4, kemudian 8 dibagi 2 4 tambah 1 5. Jadi X keempat atau datum keempat jadi 1, 2, 3, 4, berarti X4 nya 39, X5 nya 40. 39 ditambah 40 itu adalah 79. 79 dikali dengan 1 per 2, 39,5. Kemudian kuartil yang ketiga sama, tinggal mengganti nilai 8 di rumusnya ini jadi 3 per 4 dikali 8, kemudian 3 per 4 kali 8 ditambah 1, 3 kali 4 24 dibagi 4 itu 6 ya, kemudian 6 ditambah 1 7, berarti datum ke-6 kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 41 dan datum ke-7 nya 42. 41 ditambah 42 83 dikali dengan 1 per 2 itu adalah 41,5. Nah, sudah didapatkan kuartil 1, 2, dan 3-nya. Nah, bagaimana kalau kita lupa rumusnya? Bisa saja untuk kuartil ini ya. Paling gampang itu cari kuartil 2 terlebih dahulu, itu sama dengan median, berarti ada di tengah-tengah. Kalau ini genap, berarti ada 8, berarti sebelah kiri 4, sebelah kanan 4, berarti di sini letak
kuartil 2-nya. Jadi tinggal 39 ditambah 40 dibagi 2. Berarti 39,5 itu adalah kuartil 2. Kemudian bagaimana mencari kuartil 1? Ini kan terbagi lagi, ada kiri 4, kanan 4. Nah, di kiri sama dibagi 2 juga. Berarti di mana letaknya? Di sini ya. Nah, ini adalah kuartil 1. Kuartil 1-nya 38, 38. Berarti ditambahkan dibagi 2, berarti 38 tambah 38 itu adalah 76. 76 dibagi 2 juga 38. Nah, sama kan? Nah, ini berarti kuartil 1-nya 38. Kemudian kuartil 3-nya yang di sebelah kanan ini juga dibagi 2. Berarti di sini ya. Nah, 41 dengan 42 dijumlahkan dibagi 2 berarti 41,5. Ini adalah kuartil 3-nya. Sudah bisa contoh 1, sekarang kita ke contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua, tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 6, dan persentil 80 dari data pada tabel berikut. Nah, ini adalah data berkelompok. Maka kita tentukan dulu nilai N. N itu adalah jumlah semua frekuensi, berarti nilai N-nya adalah 160. Setelah menentukan nilai N, maka kita menentukan kelas yang memuat kuartil 1-nya. Jadi di mana tuh kelas yang memuat kuartil 1 dengan rumus ya ke 1/4. Berarti kalau ditanya kuartil 1 berarti di sini 1 karena kuartil itu membagi 4, maka jadi 1/4 dikali dengan nilai N-nya 160. Nah, 1/4 kali 160 itu adalah 40. Berarti kelas yang memuat kuartil 1 itu adalah kelas yang memuat datum ke 40. Nah, di manakah itu? Nih, coba caranya. Untuk yang kelas pertama ini itu memuat datum 1 sampai 10. Belum, berarti karena kita mencari datum yang ke 40. Kalau di sini kelas yang kedua berarti memuat datum yang ke-11 sampai ke 34, ya kan? Nih, 10 tambah 24 itu 34. Kemudian yang berikutnya itu memuat datum ke 35 sampai 70. Nah, berarti di sini dia yang memuat datum ke 40 itu ada di sini. Nih. Nah, setelah dapat maka inilah nih berarti di sini adalah kelas yang memuat kuartil 1-nya. Jadi ini harus bisa nih kalian menentukan kelasnya karena disitulah letaknya untuk menentukan yang lain-lainnya. Jadi yang ini adalah kelas kuartil 1-nya. Setelah bisa menentukan kelas kuartil 1-nya, tinggal kita mencari yang lain-lainnya. TB, tepi bawah, itu kan didapatkan di batas bawah kelas kuartil dikurang dengan 0,5, maka TB-nya adalah 50,5. Kemudian FK, jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Jadi ini 10 ditambah 24 sama dengan 34. Kemudian apalagi frekuensi kuartil 1-nya. Ini berarti dia frekuensi yang memuat kelas kuartil 1-nya itu adalah 35. Kemudian P interval kelas berarti 51 sampai 55 itu adalah 51, 52, 53, 54, 55. Berarti ada 5. Kemudian baru kita masukkan ke rumus kuartilnya. Tinggal mensubstitusi nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. TB-nya 50,5, kemudian 1/4 N, N-nya adalah 160, FK-nya 34, kemudian frekuensi yang memuat kelas kuartil 1-nya itu adalah 35. P-nya 5, nah tinggal menghitung, maka akan dapat ditemukan kuartil 1-nya. Jadi 1 dikali 160 dibagi 4 itu 40, dikurang dengan 34 dibagi 35, ya. 40 dikurang 34, 6. Ya, 6 kali 5, 30, 30 dibagi 35 itu adalah
0,857. Nah, setelah ditemukan hasilnya ini baru dijumlahkan dengan tepi bawahnya. Hasilnya adalah 51,357. Nah, didapatkan kuartil 1 pada data ini adalah 51,357. Sekarang kita mencari kuartil 2-nya. Berarti kita mencari kelasnya dulu ya. Kelas yang memuat kuartil 2 itu adalah kelas yang memuat datum ke 2/4. Berarti 2/4 dikali dengan N-nya. 2/4 kali 160 itu adalah 80. Nah, di mana kelas yang memuat datum ke 80? Ya, kita cari di sini. Kalau ini tadi 1 sampai 10, kemudian di 11 sampai 34, atau gini aja kita jumlahkan untuk lebih mudahnya. 10 tambah 24, 34 ditambah 35, 69 belum ya, karena maunya ke 80. Di sini hanya sampai ke 69. Berarti 69 ditambah 56 itu 125. Oh, sudah. Berarti ada di sini nih dia datum ke 80. Nah, maka inilah kelas kuartil keduanya. Nah, kalau sudah menemukan kelasnya ini, mudah saja yang berikutnya mencari TB. Ingat, TB sama seperti sebelumnya, itu adalah tepi bawah dikurang dengan batas bawah dikurang dengan 0,5. Jadi 56 dikurang 0,5, 55,5. Kemudian FK lagi kita cari, itu adalah frekuensi kumulatif, artinya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya. Maka ini adalah FK, berarti FK-nya 10 ditambah 24 ditambah 35 itu 69. Kemudian frekuensi kelas kuartil 2-nya, yang ini berarti 56. Kalau P-nya sudah seperti yang tadi, itu sama dengan 5. Nah, tinggal mensubstitusi ke rumusnya. Tinggal mengganti angka-angka yang sudah didapatkan, 55 TB 55,5, kemudian N-nya itu adalah 160, berarti 2/4 dikali 160 dikurang dengan FK, FK-nya 69 ya. Kemudian dibagi dengan 56 dikali 5. Maka 55,5 ditambah 80 dikurang 69 dibagi 56 dikali 5. Hitung 80 dikurang 69 itu 11. 11 dikali 5, 55 dibagi 56 itu adalah 0,982. Maka hasilnya 56,482. Nah, ini adalah nilai kuartil 2-nya. Terus kita cari kuartil 3. Nah, kelas yang memuat kuartil 3 adalah kelas yang memuat datum ke 3/4 dikali dengan 180 atau datum ke 120. Seperti tadi juga cara menentukan kelasnya, berarti yang memuat datum ke 120 itu di mana ya? Berarti ini 10, 34, 69, tambah 56 itu 125. Berarti kalau 120 berarti di sini ya, karena di sini sampai 125. Nah, yang ini berarti sama dia kelasnya. Dan kelas kuartil 2 sama dengan kelas kuartil 3-nya. Nih. Berarti kelas kuartil 3 itu di sini. Nah, kalau sudah bisa menentukan kelas ini, yang berikutnya gampang. Jadi TB batas bawah dikurang dengan 0,5 itu 55,5. Kemudian frekuensi kumulatif sudah seperti kuartil 2 juga, berarti 10 ditambah 24 tambah 35 69. Kemudian frekuensi kuartil ketiganya, frekuensi kelas kuartil ketiganya itu ada 56. Kemudian P-nya juga 5. Nah, tinggal substitusi ke rumusnya. Maka kuartil 3 itu sama dengan TB 55,5. Ini berarti 3/4 dikali dengan 160, karena kuartil 3 berarti di sini 3. Jadi 3/4 kali 160, kemudian dikurang dengan 69 ya, dibagi dengan 56 dikali 5. Nah, maka ini 120 dikurangi 69 itu hasilnya 51.
dibagi dengan 56 dikali 5, atau bisa juga 51 kali 5 dulu, itu 255, dibagi dengan 56 itu adalah 4,554. Jadi 55,5 ditambah 4,554 itu adalah 60,054. Nah, dapat deh kuartil ketiganya. Kuartil 1, 2, dan 3-nya sudah beres. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, itu adalah mencari desil 6. Nah, sama seperti kuartil tadi, yang pertama kita tentukan itu adalah kelasnya. Di mana kelasnya? Jadi kelas yang memuat desil 6 itu adalah kelas yang memuat datum ke 6/10. Jadi bedanya dengan kuartil, kalau kuartil itu karena dia membagi 4, berarti per 4. Kalau desil membagi 10, maka ininya per 10. Jadi 6/10 dikali dengan 160 itu adalah 96. Jadi yang memuat datum ke 96, mencarinya sama saja dengan kuartil tadi. Jadi kalau sudah bisa satu, insya Allah bisa semuanya. Maka ini sama seperti tadi, 10, 34, 69, ini berarti sampai 125, yang diperlukan 96, berarti sama berada di sini juga. Jadi inilah kelas yang memuat desil ke-6. Desil 6-nya ada di sini, sudah menemukan kelasnya, tinggal mencari yang lain-lainnya. Jadi TB batas bawah dikurang dengan 0,5, 55,5, kemudian frekuensi kumulatifnya sama, jumlah semua frekuensi sebelum kelas desilnya jadi 10 ditambah 24 ditambah 35, didapatkanlah FK-nya 69. Kemudian frekuensi kelas desilnya, desil ke-6 itu adalah 56, terus P-nya 5. Nah, tinggal disubstitusi ke rumusnya. Jadi DI kan sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang FK per FDI dikali dengan P. Jadi karena D berarti D6, TB-nya adalah 55,5, I-nya 6 per 10 dikali N-nya 160 dikurang dengan FK, FK-nya 69 dibagi dengan FDI 56. DI artinya FD6 ya, berarti 56 dikali dengan P-nya. Nah, tinggal menghitungnya saja lagi. Jadi 6 dikali 160 dibagi 10 itu 96. 96 dikurangi 69, 27. Boleh 27 dikali 5 itu adalah 135. Jadi 135 dibagi dengan 56 adalah 2,411. Setelah dapat ini baru dijumlahkan dengan tepi bawahnya. Maka hasilnya adalah 57,911. Jadi desilnya itu 57,911. Yang terakhir itu adalah mencari persentil 80. Nah, persentil ingat tadi itu adalah membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Maka 80 dibagi dengan 100 dikali dengan N-nya 160, maka 80 kali 160 bagi 100 itu adalah 128. Dimana 128? Kalau ini tadi kita hitung sampai 125 ya, berarti 126, 127, 128 ada di sini. Nah, inilah kelas persentil ke-80-nya itu berada di sini. Maka tepi bawahnya sama batas bawah dikurang dengan 0,5, 60,5. Kemudian ini frekuensi kumulatif berarti jumlah semuanya frekuensi sebelum kelas persentilnya. Jadi 10 ditambah 24 ditambah 35 ditambah 56 itu sama dengan 125. Kemudian frekuensi kelas persentil ke-80-nya itu adalah 25. Terus P-nya sama aja dengan 5 juga. Nah, substitusi ke rumusnya. Jadi itu yang berbeda dia rumusnya dengan kuartil, desil, dan persentil hanya bagian penyebut ini. Kalau kuartil 4, desil 10, persentil 100. Terus kita substitusi angka-angkanya yang sudah ditemukan tadi. Jadi TB 60,5, kemudian I-nya berarti kan yang persentil keberapa, berarti 80, berarti 80, N-nya 160 per 100 dikurangi dengan 125 ya, FK-nya dibagi dengan
frekuensi kelas persentil 80-nya itu adalah 25 dikali 5. Tinggal dihitung, ini 80 dikali 160 dibagi 100 itu 128 dikurangi dengan 125. Iya, 128 dikurangi 125 itu 3 kali 5 15 dibagi 25 itu adalah 0,6, maka persentil 80-nya 60,5 ditambah 0,6 itu adalah 61,1. Jadi kalau kalian sudah bisa salah satunya, bisa yang lainnya. Terima kasih atas semangat kalian. Pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan untuk kita selalu belajar.